Anak sagu. Riwayat perjuangan seorang anak miskin dari kuli pabrik sagu sampai menjadi seorang pengekspor kayu pertama dari Indonesia ke Taiwan. Hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 1930 seorang anak laki-laki lahir di keluarga yang sangat miskin, dengan panggilan, anak sagu. Ia tinggal di sebuah desa pulau kecil bernama Selat Panjang di Provinsi Riau, Indonesia. Keluarganya sangat miskin sehingga ia tidak punya uang untuk pergi ke sekolah, selalu bertelanjang kaki dan tidak pernah mencicipi ayam. Gubuk kayunya yang rusak hampir tidak bisa berdiri, sehingga harus terus-menerus diperbaiki, terutama pada saat musim hujan. Ibunya memohon kepada sekolah untuk menerimanya dengan biaya sekolah gratis dan berjanji untuk menjadi juara di kelas, dan ia berhasil melakukannya. Buku dan pensilnya adalah bagian dari penghargaan sekolah atas prestasinya yang tinggi. Kehidupan yang keras menciptakan seorang pria kecil. Ketika dia berusia 12 tahun ayahnya sakit keras dan berhenti bekerja, menghisap candu adalah cara untuk meredakan rasa sakitnya. Ibunya tidak dapat bekerja karena dia memiliki pembalut kaki tradisional Tiongkok, dan hampir tidak bisa berjalan cepat atau berlari. Abangnya menderita penyakit mental dan tidak dapat bekerja membantu keluarga. Kakak perempuannya menjual kue-kue di jalanan, berjalan kaki di sekitar desa sepanjang hari tanpa alas kaki di bawah terik matahari. Mereka bekerja sangat keras untuk bertahan hidup tetapi sering masih tidak mencukupi untuk membeli makanan. Mengambil kepemimpinan dalam keluarganya. Anak sagu kecil berusia 12 tahun itu berpikir dalam hati, saya satu-satunya laki-laki di rumah yang bisa bekerja, saya harus membantu keluarga saya. Dengan tekadnya yang kuat, kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk bekerja di pabrik sagu dan berhenti sekolah. Anak sagu memutuskan untuk bekerja dan berpamitan kepada semua teman-teman, guru dan kepala sekolah yang sangat mencintainya atas perilaku dan tanggung jawabnya yang baik. Pantang menyerah atas tanggung jawabnya. Ia pergi melamar pekerjaan di pabrik sagu. Tapi kamu terlalu kecil, kata bos pabrik sagu. Tolong saya butuh pekerjaan, papa saya sangat sakit dan kami tidak punya uang untuk membeli makanan, tolong bantu saya. Saya akan bekerja keras untuk pekerjaan apapun dan bayaran berapapun boleh. Karena kasihan, bos pabrik memberinya pekerjaan yang cocok untuk tubuh kecilnya yang kurus. Mengambil pekerjaannya dengan bangga. Anak sagu kecil senang, dan merasa seperti orang besar ketika mendapat pekerjaan, sekalipun sangat sulit di lubang sagu pabrik yang kotor dan bau. Pekerjaan barunya adalah menjadi seperti sebuah mesin pembersih sagu manusia kecil. Seharian ia berada di air kotor sagu membersihkan dan membawa ampas sagu, yang membuat tubuhnya berbau sangat busuk. Ia bekerja 16 jam sehari, lebih dari 8 jam tubuh kecilnya berada di lubang sagu, dengan air sagu sering sampai ke pinggang ketika hujan. Tapi anak kecil sagu itu tetap tersenyum bangga untuk mendapatkan uang menghidupi keluarganya. Sebenarnya ia bisa mendapatkan jumlah yang sama dengan mengemis di jalan, tetapi harga dirinya tidak akan membiarkan dirinya menjadi pengemis. Berbesar hati meski dihina. Setiap hari ketika anak sagu berjalan pulang melintasi desa, orang-orang akan menjauhinya, karena dia berbau seperti babi yang memakan ampas sagu. Beberapa orang bahkan memanggilnya, babi sagu kecil. Tapi ia tidak pernah merasa kecil, karena selalu berfokus pada kebanggaannya menjadi pemberi nafkah kecil bagi keluarganya yang miskin. Menjadi orang yang gigih dan jujur. Ketika keluarga kehabisan uang, anak sagu akan bekerja lembur. Jika itu juga tidak dapat menyelesaikan masalah, ia akan menunggu dan menunggu, pada saat yang tepat untuk mendekati kasir ketika sedang tidak sibuk, untuk meminjam beberapa sen, dan seringkali tidak mendapatkan apa-apa setelah berjam-jam menunggu. Ia selalu membayar kembali, sekalipun harus bekerja lembur, karena tahu kejujuran dan menepati janji adalah hal yang baik. Jangan pernah mengeluh dengan syarat yang sudah diterima. Anak sagu berjam-jam di dalam air menginjak batang sagu yang sangat keras membuat kakinya mati rasa, dan tidak bisa merasakan terluka. Berkali-kali harus menggunakan jarum dan benang untuk menjahit kulit di kakinya yang sobek.
Itu harus dilakukan segera setelah keluar dari air ketika kulitnya masih lunak dan mati rasa, sehingga tidak akan merasakan sakit. Wataknya yang keras tidak pernah menangis mengasihani diri sendiri, hanya tersenyum dan bersiul sambil menjahit kakinya. Karena tidak pernah merasa lebih bangga daripada menjadi seorang pria kecil yang berusaha menghidupi keluarga miskinnya. Kadang-kadang dia melihat ada orang dewasa meneteskan air mata menyaksikan tindakannya yang memilukan. Ia menangis untuk orang lain. Beberapa kali ia menangis di dalam hati, ketika melihat kakaknya menangis, tidak bisa menjual habis semua kue dagangannya di jalanan dan sudah waktunya harus tidur. Kakaknya akan memohon kepada siapapun di jalan untuk membeli atau dia akan tidur di luar rumah, karena takut masuk ke dalam untuk menghadapi ibunya yang miskin. Tanggung jawab mengambil kendali atas godaannya. Suatu hari ketika anak Sagu mendengar orang membicarakan betapa enaknya rasa ayam. Ia penasaran, karena tidak pernah mencicipi ayam seumur hidup. Dan tidak pernah punya cukup uang untuk membeli jajanan apapun. Lalu ia menunggu sampai tidak ada orang di sekitar pedagang kaki lima. Ia bertanya, "Pak, bisakah menjual bagian ayam yang paling murah? Saya hanya ingin tahu bagaimana rasanya." Pria itu berkata, "Berapa banyak uang yang kamu miliki?" Ia menunjukkan uangnya diam-diam sehingga tidak menarik perhatian, dan anak Sagu mendapatkan sebuah cakar ayam yang paling enak di seumur hidupnya. Itulah sebuah kebahagiaan yang tidak pernah terlupakan. Mempersiapkan diri untuk masa depan. Sulit untuk menemani ayahnya seorang pecandu yang sedang sakit-sakit, karena sebagian besar waktunya bekerja di pabrik. Tetapi ketika mendapat kesempatan, ia akan duduk di lantai dekat balai candu, menunggu ayahnya sadar untuk mengajarinya beberapa matematika, dengan sempoa Cina, karena ia sadar suatu hari ia pasti perlu menghitung angka besar. Ia harus belajar dengan sangat fokus, karena ayahnya tidak akan mengulangi apapun, atau menghabiskan waktu terlalu lama mengajari, karena dalam keadaan sakit dan lemah. Dengan keinginannya untuk belajar dan kemampuan belajarnya yang baik, ia menguasainya dalam waktu yang sangat singkat. Semangat untuk menghadapi tantangan perjalanan yang lebih sulit ke depan. Dengan sabar anak Sagu menunggu untuk tumbuh lebih dewasa dan lebih kuat, sehingga bisa mendapatkan upah yang lebih baik dengan mengambil pekerjaan yang lebih berat sebagai buruh kasar atau disebut kuli. Ia tahu itu satu-satunya cara mendapatkan uang yang cukup untuk menghidupi keluarganya, pada saat yang sama dapat menabung untuk mewujudkan mimpinya sebagai seorang pedagang. Beberapa tahun berlalu, ia tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Usia 15 adalah waktunya untuk pergi ke perkebunan sagu yang lebih jauh di tepi hutan, untuk mendapatkan upah lebih baik, tetapi perjalanannya sangat jauh dan lama dari rumah. Bersama beberapa pekerja lainnya, mereka harus mendayung sampan melintasi laut dan sungai selama 10 jam perjalanan, dengan mendayung secara bergantian. Ia hanya dapat pulang ke rumah pada hari libur panjang atau setiap beberapa bulan sekali. Butuh perjuangan untuk mencapai mimpinya. Pekerjaan itu sangat berat bagi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun untuk mengangkat 50 hingga 100 kg dari gudang ke kapal 6 hari seminggu. Tetapi keinginannya untuk menafkahi keluarganya dan mengubah hidupnya yang membuatnya semakin kuat. Saat kuli membawa karung sagu yang berat berjajar, sulit untuk berhenti di tengah jalan jika terluka, karena pekerja lain mendorong dari belakang, berusaha melakukan pekerjaannya dengan cepat. Beberapa kali anak sagu terluka, pekerja senior juga bertindak sebagai terapis untuk membantu memulihkannya. Tidak ada dokter di perkebunan, untuk luka berat perlu kembali ke dokter desa dengan 10 jam perjalanan. Rendah hati untuk menerima penghinaan. Suatu hari, seorang pekerja senior sudah terlalu tua untuk bekerja dan harus pensiun. Dia meminta anak sagu untuk membantunya menghitung gajinya yang masih belum dibayar perusahaan kepadanya. Dengan senang hati anak sagu membantu dan pergi ke kasir perusahaan untuk meminjam sempoa. Ketika selesai, dalam perjalanan mengembalikan sempoa ke kantor, bertemu dengan bosnya yang marah-marah. Meskipun dia telah menjelaskan bahwa ia diberi izin oleh kasir untuk menggunakan sempoa, tetapi bos yang marah itu sangat kasar, dan mengatakan kepadanya, "Kamu hanya seorang kuli, dan tidak berhak menyentuh apapun di kantor. Kamu adalah seekor babi sagu dan nasibmu tidak akan berubah."
Jangan pernah takut untuk melakukan perbaikan bagi orang lain. Ketika anak Sagu berusia 19 tahun, dia terpaksa menikah dengan seorang gadis dari keluarga miskin berusia 16 tahun dengan perjodohan, karena ayahnya yang sakit keras, dan sudah hampir tidak dapat bertahan hidup, untuk supaya mempunyai seorang menantu perempuan di saat kematiannya. Ia tahu ia tidak mampu membiayai seorang gadis kaya yang benar-benar dicintai. Dari pengalamannya dihina dan ditindas, ia tahu ia harus keluar dari kemiskinan dan menjadi seseorang yang mampu membantu lebih banyak orang miskin, yang nasibnya seperti dirinya. Tujuannya ingin membantu pekerja lain untuk memiliki lebih banyak hak kemanusiaan dengan cara apapun. Dan siap menghadapi semua tantangan, sekalipun banyak mendapatkan ancaman dari pemilik pabrik. Ia mengambil langkah membuat proposal hak pekerja ke pemerintah daerah, dan berhasil mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan setempat tentang jam kerja bagi buruh, dari 16 jam menjadi 12 jam. Seketika itu juga sebuah serikat buruh daerah lahir di bawah kepemimpinannya. Jangan pernah takut akan perubahan. Beberapa tahun kemudian, perkebunan ditutup, karena kemarau yang berkepanjangan, dan anak Sagu harus pulang. Ia berkeliling mencari peluang usaha, sedangkan pekerja lain mencari pekerjaan. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang pelaut, meskipun dia harus menahan mabuk laut, karena percaya pada filsafat yang mengatakan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kemenangan. Ia mendapat modal kecil yang ditawarkan oleh kepala sekolah dasar lamanya, yang melihat perjuangan dan naluri bisnisnya yang tajam. Awalnya ia tidak mau menerima, tetapi akhirnya mereka sepakat sebagai pinjaman, dan akan dibayar kembali dengan bunga. Pada usia 19 tahun ia bekerja sebagai pelaut dan berdagang kecil-kecilan dari Singapura ke Sumatera menggunakan seluruh tabungan dan pinjaman. Dan dalam waktu tidak terlalu lama berhasil mengembalikan seluruh pinjamannya kepada kepala sekolah yang baik hati itu. Perjalanan terakhir untuk melunasi semua hutangnya. Mimpinya mulai berubah menjadi kenyataan dan menjadi lebih baik setiap hari. Setelah menabung cukup banyak untuk membuka sebuah toko kecil, anak Sagu memutuskan untuk berhenti berlayar. Ia meminta kepada pemilik kapal untuk mengizinkan satu perjalanan terakhirnya ke Singapura, dan berjanji untuk membayar perjalanan dengan bekerja di kapal. Ia kembali ke semua suppliernya di Singapura untuk berterima kasih atas dukungan mereka, dan melunasi semua hutangnya. Dan menyampaikan kepada mereka bahwa ia tidak akan dapat bertemu dengan mereka lagi. Semua supplier terkejut atas kejujurannya. Karena tidak pernah ada sebelumnya ketika pelaut berhenti bekerja, pernah kembali untuk melunasi hutang mereka. Kejujurannya mulai menarik perhatian orang. Sebagai pemuda ambisius yang terpercaya, ini membuat komunitas pedagang berkumpul dan sepakat memutuskan untuk mendukungnya. Kejujuran menjadi pondasi terbesar. Pemimpin klan dari komunitas Tionghoa Singapura sangat tersentuh oleh berita itu, dan segera mengundangnya untuk makan malam sebelum dia berlayar pulang. Pemimpin klan mengundang semua pedagang untuk memperkenalkan seorang pemuda jujur, dan paling layak dipercaya yang pernah ia temui. Bocah Sagu miskin itu kini menjadi seorang pemuda terhormat yang duduk di samping pemimpin klan paling berkuasa dipanggil Taiko, atau artinya abang besar. Itu membuat banyak tamu penasaran bertanya-tanya siapa dia. Saat makan malam mereka bertanya apa rencananya, dia berkata, "Saya ingin membuka toko kecil, saya akan mengirim seseorang untuk membeli dari bapak-bapak sekalian." Mereka menjawab, "Tidak, itu terlalu mahal untuk Anda, kami akan mengirimkan semua kebutuhan Anda kepada Anda sebagai gantinya. Anda tidak perlu membayar kami sampai terjual. Kami akan mengirimkan staf kami untuk membantu Anda setiap bulan untuk memeriksa inventaris Anda dan melakukan penyelesaian transaksi." Keesokan harinya, setiap toko yang ia lewati, mengundangnya untuk memesan apapun yang ia inginkan, dan mereka akan mengirimkannya berbasis konsinyasi. Tetap konsisten dan melihat lebih jauh. Bisnisnya menjadi sangat kompetitif, setelah menjadi pemasok grosir di seluruh negeri. Visinya tumbuh lebih jauh, dan anak Sagu melihat kemungkinan yang tak terbatas. Ia ingin mencari peluang baru. Dan tahu bahwa ada kesempatan bisa melakukan perdagangan antar pulau termasuk komoditas lokal, seperti rempah-rempah, karet dan beras, tetapi harus memiliki kapal.
Dia mulai membangun kapal kargo kayu untuk membawa kargo ke pembelinya di Jawa, dan membawa komoditas dan produk lokal kembali ke Sumatera. Kemudian dari beberapa produk bisa diekspor ke Singapura, seperti batik dari Jawa dan kerajinan tangan Kecekatang, ketika masih sebuah toko kecil. Di usia 21 tahun dia sudah menjadi pedagang yang sukses, bisa membangun rumah untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya. Sekalipun rumahnya terbakar 3 kali dan tetap dibangun kembali. Suatu hari terjadi bencana kebakaran besar, di mana semua gudang terbakar, termasuk rumahnya sendiri. Berkat Tuhan dan keputusannya yang cepat, hanya dagangannya yang selamat dengan cara memberikan hadiah besar kepada siapapun yang dapat mengeluarkan isi gudangnya dengan cepat sebelum terbakar. Ini menjadi momen yang memberikan keuntungan yang sangat besar, ibarat rezeki yang jarang terjadi ketika kekurangan barang di pasar, karena musibah kebakaran itu. Jangan pernah memandang rendah siapapun. Suatu hari ketika anak Sagu berada di galangan kapal mengawasi kapalnya yang sedang dibangun. Ia melihat seorang lelaki tua berjalan ke arahnya. Dan merasa seperti ia kenal pada lelaki tua itu. Tetapi pria itu menunduk mencoba menyembunyikan wajahnya dan menghindari. Tiba-tiba ia menyadari pria itu adalah bos lamanya dari perkebunan sagu yang pernah melecehkannya, ketika ia masih muda sebagai seorang kuli sagu miskin yang hendak mengembalikan sempoa ke kantor. Kini mantan bosnya telah menjadi orang yang hancur dan miskin karena kebangkrutan bisnis sagunya. Menjelajahi peluang baru. Setelah beberapa tahun sebagai pedagang, anak Sagu menjelajah dari kota ke kota. Pada tahun 1967 ia pindah ke ibu kota Jakarta. Akhirnya ia menemukan peluang baru dalam usaha perkayuan atau timber. Dan mempelajari bagaimana perusahaan multinasional Amerika dan Jepang telah gagal, dengan menekuni di permasalahan operasional yang rumit. Ia merasa tahu bagaimana cara menanganinya secara ekonomis, ketika tidak ada yang tertarik dengan usaha yang sulit ini, bahkan 2 perusahaan asing dari negara maju telah gagal. Tetapi tetap berani mengambil risiko, dan memulai masuk bisnis perkayuan dan ekspor kayu pada tahun 1969, ketika ia berusia 39 tahun. Karena percaya filsafat tua dari Tiongkok bahwa, di mana ada kesulitan, di situ ada kesempatan. Saat itu masih sebuah perusahaan CV beroperasi kecil dengan peralatan bekas. Satu-satunya pelanggannya adalah perusahaan Sumitomo dari Jepang. Lognya hanya diekspor dengan harga $6 Amerika per meter kubik, keuntungannya sangat tipis. Ini adalah jenis usaha yang tidak akan diminati oleh siapapun. Dan seringkali harus tidur di tengah hutan dengan fasilitas yang sangat minim. Juga hanya bisa melihat keluarganya di Jakarta setiap beberapa bulan sekali. Tetapi ia tetap mengambil kesempatan itu dan berjuang, mencoba menghemat biaya untuk menjaga bisnisnya supaya tetap berjalan. Untuk itu bisa berbulan-bulan tinggal di kamp hutan di tepi sungai, menghadapi bahaya dari ular dan harimau. Pada zaman itu tidak ada hotel yang baik di Jakarta, pembeli Jepang bisa tinggal di rumahnya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan secara gratis. Jangan meremehkan sebuah berkat. Suatu hari anak Sagu berada di Hong Kong bertemu dengan salah satu pensiunan guru sekolah dasarnya. Guru bertanya tentang bisnisnya. Ia menjelaskan usahanya adalah mengekspor kayu ke Jepang melalui Sumitomo. Guru tua itu penasaran dengan jenis kayu yang diekspornya dan memintanya untuk mengirimkan beberapa contoh. Tidak lama kemudian, setelah guru menerima sampel kayu, lalu menyadari bahwa perusahaan Taiwan itu membeli kayu dari pelanggan Jepangnya Sumitomo, dengan harga yang jauh lebih tinggi yaitu $34 per meter kubik. Dengan perbedaan harga yang begitu jauh, dia tidak yakin orang Taiwan itu membeli jenis kayu yang sama melalui orang Jepang. Untuk kepastian, dia mencoba menjual satu kapal untuk percobaan ke Taiwan. Pengiriman percobaan itu dengan harga kontrak $7, hanya $1 lebih tinggi dari orang Jepang yang dipikir telah memanfaatkan dirinya. Dengan polos tanpa pengetahuan politik dia mempersiapkan pengiriman ke Taiwan, yang kemudian baru diketahui Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan perdagangan yang sah, pengirimannya tidak akan pernah bisa berangkat ke Taiwan dan tidak ada pembayaran yang diperbolehkan dari bank Taiwan manapun ke Indonesia. Keteguhan dan persuasif. Anak Sagu tidak menyadari bahwa Indonesia tidak memiliki perjanjian perdagangan yang sah dengan pemerintah Taiwan.
Masalahnya menjadi mimpi buruk yang terburuk ketika kayu gelondongannya siap untuk dikirim, tetapi secara hukum tidak mungkin bisa berangkat ke Taiwan. Dengan teguh tanpa menyerah, terus mencari solusi. Akhirnya ia menemukan seorang teman yang bisa menghubungkan dengan Pak Adam Malik, Menteri Luar Negeri. Setelah berhasil secara persuasif meyakinkan menteri tentang pentingnya tidak membiarkan Jepang memonopoli sumber daya alam kita dan mengambil keuntungan besar dari pasar dunia. Menteri pun melakukan pertemuan perdagangan darurat dengan DPR pada jam 9 malam dan membuat beberapa perubahan undang-undang perdagangan. Undang-undang baru mengizinkan Indonesia untuk berdagang dengan Taiwan, dengan syarat jika pembayaran letter of credit tidak diterbitkan dari Taiwan. Pengiriman percobaan pertama dengan letter of credit diterbitkan dari Hong Kong dan akhirnya kayunya tiba di Taiwan. Pabrik kayu lapis terbesar di kota Kaohsiung, Taiwan sangat gembira sehingga mereka memutuskan untuk tidak membayarnya $7 berdasarkan harga kontrak di letter of credit, tetapi mereka membayar tambahan $20 sebagai tambahan ke rekening banknya. Ekspor perdana ini menjadi momen bersejarah sebagai awal dari perdagangan pertama antara Taiwan dan Indonesia. Ia sangat senang dengan kebaikan pemerintah Taiwan dan menyumbangkan seekor hewan eksotis yang unik, tapir, ke kebun binatang Taiwan dengan atas nama pemerintah Indonesia. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Anak Sagu menjadi orang pertama yang menerima penghargaan perdagangan internasional dari pemerintah Indonesia atas usahanya untuk menerobos pasar internasional baru. Bisnis perkayuan di Indonesia mulai berkembang pesat, banyak bermunculan taipan-taipan kayu baru. Perusahaannya mempekerjakan semua orang baik yang dikenal dari hari-hari masih berjuang dalam kemiskinan di perkebunan sagu. Kasir yang mengizinkannya menggunakan sempoa menjadi keuangan kepercayaannya. 1969 seorang anak sagu miskin telah menjadi pionir bisnis pengekspor kayu, dan banyak investor lain mulai terjun. Konsesi kehutanannya meliputi Sumatera bagian tengah hingga utara. Beberapa ratus kilometer jalan dibangun untuk jalur transportasi kayunya. Hari ini dikenal sebagai Jalan Raya Trans Sumatera. Ratusan sekolah dan desa juga dibangun di sepanjang jalan itu. Indonesia kemudian menjadi pusat perindustrian kayu terbesar di dunia, ketika ekspor kayu mentah dilarang. Perekonomian tumbuh subur di industri berbasis kayu, hingga krisis ekonomi 1998, ketika kayu Indonesia mulai diekspor kembali, menciptakan pesaing dari Tiongkok yang membunuh industri di Indonesia sendiri, karena Indonesia tidak dapat lagi mengekspor kayu lapis ke Tiongkok, atau bahkan tidak dapat bersaing dengan Tiongkok di pasar global. Selain itu juga memberi peluang pencurian kayu untuk diekspor dengan dokumen palsu yang tidak dapat terkendali tanpa asosiasi perkayuan, sehingga menghabiskan cadangan kayu di kehutanan seluruh Indonesia dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan kurangnya pengalaman dari pemerintah baru dengan beberapa kebijakan perdagangan yang salah. Anak Sagu diberi nama Tan Han Pang oleh orang tuanya. Namanya berasal dari Han Dinasti yang didirikan oleh kaisarnya yang bernama Liu Pang setelah mengalahkan Qin Dinasti. Liu Pang atau Liu Bang, dari tahun 256 hingga 195 sebelum Masehi, juga disebut Kaisar Gaozu di saat memerintah, adalah kaisar pertama dinasti Han dari tahun 202 sebelum Masehi hingga kematiannya. Bangkit dari latar belakang petani yang sederhana, ia menjadi politisi, ahli strategi, dan akhirnya seorang kaisar yang luar biasa. Ia membuat kontribusi besar untuk pengembangan orang-orang Han dan budayanya. Kemiskinan bukan sebuah kutukan, tapi tantangan. Hidup adalah perjalanan belajar, belajarlah dari orang lain untuk memperbaiki diri. Jangan pernah membenci orang yang lebih kaya dari kita, sekalipun kita tidak punya apa-apa. Karena di masa depan, kita juga ingin sukses dan kaya untuk membantu orang lain. Penghinaan terhadap diri kita adalah sebuah motivasi terkuat, mendorong kita untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Kita berhutang budi atas kesuksesan kita kepada mereka yang pernah menghina kita. Tetaplah berendah hati dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan kepada kita, karena hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Kerendahan hati adalah benih dan pangkal dari kehidupan yang damai sejahtera dan menyatukan. Kerendahan hati tidak mengundang kesirikan atau kebencian. Kesombongan adalah pangkal penindasan terhadap perasaan orang, dan mengundang kebencian atau kesirikan yang memecah belah masyarakat.
Integritas adalah sebuah modal penting. Kesuksesan saya dalam bisnis adalah karena integritas saya. Tetapi kesuksesan saya dalam hidup adalah karena integritas anak-anak saya. Anda boleh melakukan apa yang Anda suka dalam hidup, tetapi ingatlah untuk tetap jujur. Saya bahagia dan bangga dengan keluarga saya di hari tua saya, bukan karena seberapa kaya anak-anak saya hari ini. Tapi karena saya tidak pernah mendengar anak saya pernah menipu siapapun, dan tetap menjaga nama baik keluarga. Dalam bisnis kita telah ditipu berkali-kali, itu hanya fakta kehidupan. Tapi kita tidak harus menjadi salah satu dari mereka yang menipu kita. Kita harus tetap hidup dengan kejujuran dan berintegritas dalam kondisi dan situasi apapun. Salam sejahtera. Marzuki Tanmizi.